sinematografi, kita itu belajar bikin film dari awal sampai akhir. Pada tahap pertama ada yang disebut dengan pre-production, di mana kita itu merancang sebuah film. Pada tahap kedua ada yang dinamakan dengan production, di mana kita syuting film itu, dan tahap ketiga itu yang kalian kenal dengan tahap editing, dan kita sebut dengan tahap post-production. Yang namanya persiapan itu kita mulai dari bikin konsep, bikin skrip, mengembangkan ceritanya. Kemudian kita melakukan riset sesuai cerita yang kita bikin. Misalnya berdasarkan skrip kita harus survei lokasi mana yang kira-kira cocok. Kemudian kita juga harus cari aktor siapa yang kira-kira cocok, melakukan casting misalkan. Kemudian kita harus membuat perencanaan biaya, membuat storyboard, call sheet, dan lain-lainnya. Nah, pas pre-production kita juga udah harus tahu kita bakal butuh equipment apa dan properti apa. Dari pre-production yang udah matang, maka waktu syuting pun akan lebih aman dan efisien. Nah, dari syuting yang udah bagus, pasti hasil dari post-production itu sesuai dengan harapannya kita. Nah, nanti kita itu bakal dikenalin sama job desk yang beda-beda. Contohnya kayak mulai dari sutradara, DOP, produser, art director, editor, dan lain-lainnya. Nah, tiap tugas itu kita diarahin untuk mencoba job desk yang berbeda. Jadi misalkan tugas 1 kita nyoba jadi director, nanti nextnya kita bisa coba jadi produser, art director, atau yang lain. Nah, itu berpengaruh nanti ke tugas akhir. Nanti kita bisa menentukan posisi apa yang kira-kira cocok sama kita. Jenis film yang diproduksi itu mulai dari fiksi, contohnya kayak drama, film-film drama, thriller, romance, atau film apapun tergantung dari skrip yang kalian buat. Kemudian ada juga film non-fiksi atau yang dikenal dengan dokumenter. Selain itu, serunya kita juga diajarkan untuk membuat music video dengan musisi yang memang sudah eksis. Selain hal yang teknis dan konseptual, kita juga diajarkan untuk memiliki attitude yang baik dalam dunia perfilman. Contohnya, mental yang kuat dan sikap yang profesional. Kalau masalah buat biaya tugas itu gimana? Kita bisa ngakalin lewat pertama, yang paling simpel itu nabung. Kedua, kita bisa akalin juga lewat cerita kita. Jadi gimana kita membuat cerita yang tidak mengeluarkan banyak biaya. Dan ketiga, rata-rata tugas di UPH itu tidak dikerjakan sendirian. Kita bakal kolaborasi sama teman, jadi nanti pastinya kita bakal patungan. Peralatan yang dimiliki nggak harus baru kok ketika masuk. Kita bisa cari-cari dulu mana yang paling pas dengan kita, sesuai budgetnya kita, tapi tetap memenuhi standar. Nah, dari kampus sendiri juga meminjamkan beberapa peralatan seperti lighting, lensa, dan lain-lain. Lokasi pembelajaran kita nggak cuma di kelas, tapi juga di luar dan didampingi oleh dosen-dosen kita. Salah satu hal yang membedakan konsentrasi sinematografi UPH dengan konsentrasi lainnya itu, kita itu harus banget bisa bekerja sama dalam bentuk teamwork. Nantinya kita kerja di mana? Kita bisa kerja di production house, TV station, juga industri film yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Kesan selama belajar di sinematografi UPH, saya merasa senang karena kita diberikan ruang lebih untuk mengeksplorasi karya-karya kita melalui ide-ide yang kita punya. Kesan-kesannya aku selama belajar di sinematografi di Cafe UPH adalah aku nggak pernah senang ini belajar. Mungkin film itu sesuatu yang umum, sesuatu yang semua orang tuh konsumsi setiap harinya. Tapi ketika kalian udah ada di balik kamera, kalian ngerasain gimana sih proses produksi itu sendiri. Itu tuh menjadi sebuah pengalaman dan sesuatu yang nggak bisa kalian tuh benar-benar lupain seumur hidup. Nah, buat kalian yang takut, kira-kira nanti gue bakal kerja apa kalau misalnya gue masuk film? Jangan takut, kalau misalnya tuh kalian benar-benar suka sama film, kalian tuh gak bakal ngerasain waktu yang udah berjalan. Dan nantinya fortune akan datang sendiri kalian. Jadi, sampai jumpa di sinematografi di Cafe UPH.